Oke, di Outframe kali ini bintang tamu kita tadi udah kita spill sedikit foto-fotonya. Ternyata aslinya ganteng ya. Gantengnya berarti bukan ganteng, ganteng. Bonar Manulu, tepuk tangan. Halo Bang, halo. Thank you udah nyempetin mampir ke Outframe. Terima kasih udah diundang Bang. Jadi gimana perasaannya tadi di foto? Lu udah biasa dong foto untuk cover-cover majalah gitu. Sekarang siapa yang nggak tahu Bonar Manulu, ya nggak? Enggak Bang, aku dulunya baca majalah sering tuh. Majalah apa? Ya gadis yang agak-agak terbuka tipis-tipis. Berarti gitu. koleksi kalender juga ya? Betul, kayak buku-buku TTS. Iya. Itu dulu. Teka-teki sableng. Punya si Ya, kalau bintang tamunya lucu tuh kita juga harus berusaha untuk lucu walaupun nggak lucu. Yang penting minimal kalian tepuk tangan gue kasih nasi kotak. Nah, lapar. Banyak yang lapar. Minta sama Mas Afi. Oh belum pulang deh. Bonar Manulu. Ini langsung aja nih poin aja kita ngobrol ya kan. Siap, Bang. Kenapa lu pengen jadi komika? Oh aduh, kenapa pengen? Ada ceritanya Bang sebenarnya. Panjang juga nggak apa-apa, santai kan. Ini kayak di rumah soalnya. Oke. Dulu bisa santai. Ya sih memang rumah dia sih. Ya boleh. Nggak, ini studio. Dulu rumah. Iya. Jadiin studio. Nah, gue ngekos di sini. Iya, di sebelah. Kenapa jadi pengen jadi komika? Jadi dulunya itu memang suka ngebacot lah Bang di tongkrongan. Dimanapun sih sebenarnya. Walaupun sering jadi bahan bulian juga. Maksudnya kita yang dibecandain gitu. Tapi kalau ini bully dalam tanda kutip bercanda. Bercanda. Untuk lucu-lucuan. Iya, dijadiin badut doang gitu sebenarnya. Okay. Nah, jadi dulu tuh awalnya di paduan suara. Hah? Di grup paduan suara, aku pernah gabung. Kok bisa nyanyi kau? Kalau rame. Kalau rame. Rame. Kalau sendiri? Gak bisa. Aku kadang kalau nyanyi tuh Bang hilang nadanya. Kan ada tangga nada tuh yang do re mi so bla 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 gitulah. Dihafal. Aduh, apa nih nadanya? Do atau re gitu. Kadang itu lupa. Jadi kalau rame aku bisa diam dulu. Orang masih nyanyi, baru ingat nyanyi lagi gitu. Makanya harus rame. Paduan suara. Betul. Nah di paduan suara itu aku sering bercanda pas lagi latihan. Ya. Sama pelatihku tuh agak kaku lah bisa dibilang. Bukan kaku juga sih. Kayak kalau lagi latihan tuh serius gitu, jangan bercanda-bercanda gitu. Ya, tapi emang bener kan? Betul, yang gitu. dia lakukan bener. Orang tua, udah tua? Seumuran bapakku lah Bang hitungan itu. Udah tua lah. Jadi bercanda dia marah. Kok kalau mau bercanda stand up comedy kau jangan di sini gitu. Oh ngomong gitu? Dia ngomongnya gitu. Terus aku stand up comedy apa? Aku belum tahu Bang. Cari tahu. Stand up comedy waktu itu lagi viral-viralnya videonya Dodit Mulyanto, aku nonton, wah lucu banget kan. Terus aku cari tahu lagi lebih dalam, ketemu video Raditya Dika bla 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 gitu. Akhirnya mulailah mencari komunitas stand up comedy di Pekanbaru saat itu. Pekanbaru. Ya udah, keluar dari paduan suara gabung ke si komunitas stand up Indo Pekanbaru. Oh gitu. Iya, jadi awalnya karena ditolak di paduan suara. Berarti lu termasuk orang yang harus berterima kasih sama guru paduan suara lu. Iya, secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Dia telah memberikan aku jalan yang benar gitu. Oke, berarti ketika lu udah ikut komunitas di Pekanbaru itu, akhirnya lu memang udah mengarah bahwa lu pengen ikut stand up comedy Suci gitu ya? Oh, belum. Kayaknya jadi di zaman aku itu mau mulai stand up Bang, itu tuh
cita-cita hampir semua komik di Indonesia masuk suci. Ya. Masuk suci karena cukup sakral lah waktu itu ya. Jadi Sekarang juga bukannya masih apa? masih Masih sakral lah. Tapi Gua aja masih nonton ya. masih Bang, maksudnya dulu itu karena masih awal-awal mungkin ya, enggak Oh ya, sekarang happeningnya rame. sekarang tuh harus bisa masuk gitu-gitu. Pengen lah tapi belum capable lah untuk bisa masuk suci saat itu. Terus ya udah stand up aja lah terus gitu. Karena udah terlanjur suka, karena bagiku cuman di stand up bisa ngobrol, bisa ngomong tanpa dibantah orang. Ya. Di tempat lain tuh kita ngomong dikit aja udah dipotong. Enggak, menurutku gini kata yang lain gitu kan. Itu tuh mengganggu menurutku gitu. Aku cuma mau cerita, denger aja lah gitu. Tapi orang sering mengganggu, makanya ketemu stand up, ini cocok nih. Aku cuma cerita nggak ada yang ganggu gitu. Iya. Nah itu makanya bertahan di stand up. Oke. Padahal sempat di fase tidak menghasilkan apa-apa Bang. Terus akhirnya yang lu lakukan ketika ikut komunitas di Pekanbaru itu ya untuk stand up juga kan sebenarnya. Iya. Nah, di situ tuh jatuhnya lu bekerja atau cuman menyalurkan hobi aja atau lu punya komunitas aja? Nah awalnya, jadi aku kuliah Bang itu memang aku biaya sendiri lah. Ya, biaya sendiri, nggak ada orang tua segala, bukan nggak ada orang tua, nggak ada support dana dari orang tua, ada tapi tipis-tipis lah ya gitu. Habis itu sebelum gabung stand up-nya aku kerja apa aja lah gitu, nge-crew, event, IO, terus segala macem lah aku kerjain segala macem. Dah gabung ke komunitas malah makin kebuka nih untuk pendapatan hariannya nih, cuannya ada nih cuan gitu. hariannya ada. Diajakin event ini segala macam gitu-gitu. Dan lu nge-stand up? Iya, jadi bisa sambil jalan. Biasa yang nge-crew tapi lu bisa stand up juga? Bisa. MC juga sekalian? MC bisa tapi sangat jarang dapat Bang. Aku. Oke. Stand up itu biasanya yang lu lakukan ketika zaman masih di Pekanbaru itu berapa lama sih durasinya ketika lu stand up? Ada sejam tuh lu ngomong? Oh belum Bang, biasanya kalau sejam itu udah hitungannya special show Bang. Special show itu kita bikin show sendiri, jual tiket, orang datang nonton gitu. Oh gitu. Kalau standarnya stand up untuk istilahnya ngejob, itu paling 10 menit, 15 menit. Paling maksimal 20 menit gitu. Cuman ya beda ya kalau di Pekanbaru sama di Jakarta ya. Maksudnya di kebanyakan daerah, fee untuk stand up komedian daerah itu paling cuman 300, 500, 1 juta. Iya, tergantung daerahnya. Kalau di sini dan tergantung event juga dong. Betul. Event paling banyak cuannya? Cuman 1 juta Bang. Dari apa? Pemerintahan atau apa? Atau perusahaan? Apa namanya? Alfa itulah. Oh. Ulang tahun mereka di ulang tahun acara ulang tahun perusahaan. Iya. Oke. Corporate sebenarnya yang paling banyak ya. Paling banyak ya. Paling banyak itu. Cuman kebanyakan kerjaannya tuh job stand up-nya cuma 300, 500 gitu. Tapi dalam waktu sebulan lu bisa dapat job stand up berapa tuh? Bisa nggak ada Bang. Bisa nggak ada. Karena sulit Bang. Event di Jakarta di Pekanbaru itu nggak sesering di Jakarta. Oke. Terus juga di komunitas juga lu banyak dong teman-teman. Banyak. Saingan. Iya. Betul. Tusuk-tusukan nggak? Dikit. Ya gitu Bang. Jadi Pekanbaru kan keras kan, orang Sumatera kan? ya enggak. Keras sih enggak ya, cuman main belakang. Keras sih enggak. Oke. Nah, kalau yang Sumatera Utara kan langsung dari depan hantam kan. Kalau di sana hai, udah lewat tas gitu. Gitu dia mainnya. Jadi ada 20 atau 30 komik dalam satu komunitas, sementara kerjaan yang datang job permintaan stand up itu cuman 2, 3 sebulan bisa dalam 2 bulan mungkin. Jadi memang ya udah siapa yang paling sering kelihatan stand up aja tuh yang akan diundang gitu. Sekarang gimana caranya orang bisa ngelihat? Ya kan? Lu komunitas ada 20 orang nih. Iya. Berarti kalau misalnya ada event, orang pasti nyari ke komunitas itu. Betul. Nah, event aja sebulan cuma 2-3 kali. Iya. Ini seru men, tusuk-tusukannya men. Serem Bang, serem. Memang yang kuat yang bertahan udah gitu. Maksudnya yang nggak berhenti stand up, yang bikin materi baru terus itu yang akan bertahan. Nah, untuk mempromosikannya orang biar tahu Bonar ini, terus ini tuh ini gitu. Gimana caranya? Digital sih Bang. Mainnya itu udah. tahun berapa? Udah masuk digital berarti? Udah masuk Instagram itu 2017-18 Oh ya, itu. 2017. Mainnya di situ tuh kita posting terus di Instagram gitu, di story. Paling ngebantu tuh kalau
orang nge-tag kita. Yang gitu tuh ngebantu, sangat ngebantu. Orang nge-tag, terus kita repost. Jadi kan makin banyak tuh yang terpapar bahwa Bonar stand up gitu tuh. Biasanya dapatnya dari situ sama link lah. Link dengan IO paling penting tuh. Ya. Di kerjaan gue juga sama sih. Iya. IO, WO segala macam. Betul. Terus sampai akhirnya lu memiliki keberanian dan juga kapabilitas untuk kayaknya gue harus ikut Suci nih. Lu akhirnya masuk di Suci 10 tuh ya. Suci Itu X. tahun 2000 tahun ini ya 2022 ya. Ya. Berarti masih fresh graduate banget lu ya. Enggak, sebenarnya aku Itu tuh, gimana ceritanya lu bisa akhirnya ke Jakarta ikut Suci itu? nah jadi 2020 Lu nusuk orang dulu biar bisa ke sini. nusuk enggak ya? Nah, itu dia gue tanyain. Enggak lah, ya? enggak nusuk, lebih ke memanfaatkan. Jadi mengorbankan sih abang kandungku sendiri. Oh, abang juga stand up juga? Enggak stand up. Jadi ceritanya gini, Bang. Dulu 2020 Covid masuk. Ke Pekanbaru mulai tersebar, PPKM, event nggak ada. Ya, mati. Aku udah sempat bikin IO sendiri dengan teman, baru mau rintis 2 bulan Covid. Udah mati tuh, nggak ada. Terus di Agustusnya 2010, abangku dapat tawaran kerja di Bekasi. Terus aku bilang, aku aja lah. Kau jauh kali ke Bekasi, aku bilang. Pasti kau nggak berani kan, gitu-gitu. Mending aku, gitu-gitu. Akhirnya abangku ngalah, ya udah samamu gitu. Akhirnya aku yang berangkat ke Bekasi. Ini job apa? Apa ya, perusahaan yang ikut-ikut tender gitu sih, Bang. Oh, oke. Jadi kita punya teman Lepasan di sana. ya, lepasan Iya, ya. teman di Jadi sana. bisa digantiin siapa aja gitu. Bisa gitu. Akhirnya diundang, diajak kerja di sana. Ya udah aku berangkatlah ke Bekasi karena itu. Karena abangku nggak mau ngambil. Jadi ngorbanin abang. Setelah ditakut-takutin ya. Iya, jangan Jakarta keras gitu. Betulan keras. Ternyata ya. Iya. Keras. Terus akhirnya lo ke Bekasi. Ke Bekasi. Kerjalah Kerja kantoran dulu. Widih. Sekitar 4 bulan, Bang, sebelum dipecat. Bagian apa lo? Administrasi. Sebenarnya lebih ke bikin-bikin RAB gitu-gitu. Dipecat gara-gara? Karena alasannya tuh efisiensi karyawan. Alasannya. Tapi yang sebenarnya? Kayaknya karena aku sering minjem duit di kantor. Sering minjem, Bang. Dulu gaji tuh cuma 2 juta, aku pernah minjem 4 juta. Padahal baru kerja ya? Baru 2 bulan. Ya itu kurang ajar emang. Iya, makanya. Lu karyawan tetap aja belum? Iya, Bang, makanya. Dikasih motor kantor. Sebenarnya nggak dikasih. Ada motor kantor tapi aku bawa pulang. Gitu-gitu. Udah HM aja gitu, hak milik ya jatuhnya. Bodo amat aja. Kalau dimarahin, maaf Pak. Gitu. Ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul, ya. Iya, gitu, benar-benar. Bang. Oke, setelah dipecat, akhirnya? Dipecat, akhirnya. 4 bulan dong tuh ya kerja ya? Betul. Nggak lama setelah itu, Bang Panji Pragiwaksono buka lowongan kerja sebagai asistennya dia. Dia nyari asisten lah ya. Asisten Panji. Semua syaratnya itu cuman harus komika yang terdaftar di Stand Up Indo. Komunitas Stand Up Indo. Lu stand up Pekanbaru? Stand Up Indo Pekanbaru. Oh. Nah, jadi kita tuh pusatnya Stand Up Indonesia. Oke, pusatnya. Nah, itu pusatnya. Terus tersebar di daerah. Tiap daerah ada. Tiap daerah ada cabangnya. Stand Up Indo Pekanbaru, Stand Up Indo Bekasi Medan. pun ada dong? Ada Stand Up Indo Bekasi. Lu sempat ikut juga setelah dipecat? Ikut. Oke. Sempat ikut aku. Jadi kalau kita ke kota mana, Bang? Kita komik ya ke kota manapun, kita kan pasti berbaur ke komunitas kota itu. Kayak aku ke Palu pasti nemuin Stand Up Indo Palu, pasti gitu tuh. Iya, enak ya punya komunitas kayak gitu ya. Betul. Jadi itu syaratnya Bang Panji nyari. Banyak komik yang ngajuin, aku juga ngajuin. Wah, itu dari seluruh Indonesia boleh daftar dong? Boleh, Bang, boleh. Bisa nggak tahu ya apa masih ada. Bisa Bang cari tuh nanti hashtag PA Panji. Oh, PA Panji. PA Panji itu banyak tuh yang nawarin tuh. Panji waktu itu butuhnya berapa orang? Cuman 1. Kok bisa elu? Nah, itulah dia, Bang, makanya kan. Batak banyak taktik. Boleh tahu tuh gimana caranya tuh? Karena lu nusuk orang kan nggak semua lu kenal. Ini nggak nusuk, Bang, kalau ini nggak nusuk. Ini nggak nusuk. Tapi memanfaatkan. Lagi. Memanfaatkan kenalan. Jadi Mas Panji itu udah sempat punya asisten. Dia udah nyari terus udah dapat 1 orang. Terus nggak lama si 1 orang ini
nggak tahu alasannya apa cabut. Minjem duit juga kayaknya tuh. Nggak tahu. Oke. Terus cabut, kosong. Ada posisi kosong tuh, vacuum of power kan. Nggak lama Mas Panji tuh nanya ke anak komunitas stand up Indo Jaksel. Bang Putra namanya. Bang Putra ditanya, siapa nih yang bisa jadi asisten gue, kata Mas Panji. Si Bang Putranya nawarin Bonar aja. Gitu. Karena kami kenal gitu kan Bang. Akhirnya aku tuh direkomendasi sebenarnya. Sadar. Gitu. Oke. Bulan keberapa lu kerja sama Panji lu minjem duit? Jadi sama Mas Panji tuh gak pernah minjam duit Bang. Oh nggak pernah? Gak pernah. Takut? Dia gak tahu. Maksudnya? Jadi, aduh bahaya ini ya. Enggak, tapi aman sih sebenarnya. Jadi, kalau kerja dengan Bang Panji itu ada namanya riders. Ada riders lah, ada uang bentuknya kadang cash, kadang fasilitas begitu. Nah, di beberapa momen itu dapat cash kan. Biasanya cashnya itu sebutlah angkanya mungkin di 300 atau 700 gitu untuk cashnya. Ribu Per hari. Per job. Per job. Per jobnya. Ya. Misalkan 700.000 nih misalkan. Itu berarti lu karena lu PA, lu harus belanjain apapun kebutuhan Mas Panji. Betul. Oke. Biasanya sistemnya adalah 350.000 ini akan kusetor ke Mas Panji. Ini 350.000 lagi untuk Belanja. kebutuhan Bang gitu. Zaman itu kan sanitizer tuh. Sanitizer. Nah untungnya Mas Panji ini sering ninggalin sanitizernya di rumah. Oke. Jadi aku akan sering beli. Gitu kan Bang. Ya udah. Jadi udah Bang sini aja 350.000 biar jaga-jaga sanitizer Abang, kalau tinggal aku yang beli, aku bilang. Setelah dia ngasih duit, makin sering dia bawa sanitizernya Bang. Nggak tinggal lagi. Ya udah nih ngendap. Tapi dicatat. Cuman uangnya udah nggak ada. Catatannya ada. Lumayan sehari dapat 350 ya. Nggak perlu pakai ngejob lagi ya. Cuman nanti di akhir bulan akan ada rekapitulasinya kan ke manajer. Aku asisten, ada manajernya lagi. Tanggung jawabnya ke manajer kalau masalah keuangan. Udah di situ tuh baru balikin. Jadi hitungannya make dulu. Oh, make dulu. Make dulu. Balikinnya nanti di akhir bulan. Jumlahnya pas. Atau lu bagi sama manajer? Enggak. Tapi enggak tahu tuh manajer ada permainan lagi atau enggak. Agak lumayan sensitif ini isinya. Ini enggak, tapi aman Bang, catatannya aman, uangnya aman, balik ke Mas Panjinya. Ya semuanya bisa dicatat bro, yang Betul. masalah akuntansi mah. Tapi ya sih, cuman memang dari angka yang turun, angka yang masuk, catatannya kan ada tuh di manajer. Aku nggak bisa ngotak-atik. Jadi masuknya segini, harusnya baliknya segini, itu pasti segitu. Cuman PR-nya Bang itu kayak mana nih balikinnya kalau lagi uang nggak ada. Akhirnya itu pakai gaji. Oh enggak dong. Cari teman lah Bang. Cari teman buat ngapain? Pinjem lah. Sini. Berapa 500 nih gitu. Lu ganti ke temen lu? Ganti di 3 bulan berikutnya. Oh, gali lubang tutup lubang. Betul. Yang penting bertahan hidup Bang. Emang gaji dari Panji nggak cukup? Ya namanya manusia Bang ya. Nggak ada cukupnya. Segitu bisa aja hidup sebenarnya. Cuman kita perokok. Kadang aduh pengen punya sepatu inilah gitu. Nabung. Tapi nggak pernah penuh tabungannya. Dicongkel terus gitu. Tapi lu termasuk orang yang suka minjemin duit juga ke teman? Sering. Oh lu tukang minjem tapi lu suka minjemin juga? Oh iya Bang. Karena aku percaya kalau aku juga sering ngasih, orang akan sering ngasih juga sama aku gitu. Oh sistem pahamnya gitu. Betul, Kristiani. Take and give. Iya, benar. Sampai akhirnya lu jadi asisten Panji nih. Betul. Baru lu ikut Suci. Jadi setelah asisten Mas Panji 8 bulan. 8 bulan menjadi budaknya Mas Panji lah. Ya kan ngikut kemana-mana. Melakukan apapun yang dia titahkan gitu-gitu. Sembari melakukan stand up, tetap stand up-nya tetap jalan. Iya, Mas Panji tuh fair Bang. Dia bilang dari awal, aku nyari komika yang masih aktif supaya bisa ngelihat caraku membangun karya dan si komik ini bisa hidup dari karyanya gitu. Dan itu benar dilakukan. Kalau misalkan aku ada job stand up, Mas Panji ngasih. Kalau aku izin untuk stand up, Mas Panji ngasih pasti. Yang penting kerjaan aman. Oh iya. Ya selalu seperti itu. Nah, jadi selama 8 bulan itu aku stand up jalan aja tuh Bang. Entah ngejob, entah open mic, entah ke show gitu-gitu. Nah selama 8 bulan ini nih aku yang
ngebangun pada saat itu yang ngebangun persona sebagai asisten Panji. Di Gitu. situ tuh aku nge-push terus asisten Panji, Bonar asisten Panji. Itu tuh selama 8 bulan. Jadi selama 2021 Bonar itu taunya asisten Panji gitu. Tujuannya adalah supaya orang kliennya Panji kalau mau ngundang Panji Undang lu juga. dan budgetnya nggak cukup, ngundang aku aja gitu. Masuk. Gitu bang. Dan works. Works. Baru beberapa hari yang lalu Mas Panji tuh langganan biasanya di BRI. Sebuah bank lah ya, BRI. Bisa dalam setahun tuh bisa 2-3 kali dianya gitu. Karena memang senang lah orang BRI-nya. Mas Panji ke Amerika nih sekarang. Ya. Kemarin aku ngisi BRI bang. Dengan harga yang tentu lebih murah. Oh, dengan harga Mas Panji saya pikir. Tidak dong bang. Oh, oke. Tidak dong kalau itu. Kan penawarannya kayak gini bang. Kayak abang nih sepatu ori. Ya ini ada KW-nya loh. Kalau orinya udah nggak bisa KW-nya aja lah gitu. Iya. Tawarannya gitu. Oke. Karena apapun yang bilang Mas Panji aku tahu. Misalkan diundang dia sebagai pembicara. Kan hampir tiap hari bang. Iya. Materinya kan itu terus yang diulang sebenarnya. Oh, masa? Iya bang. Bukannya kalau komik itu materinya banyak dan selalu berubah? Nah jadi itu berlaku kalau penontonnya sama bang. Oh, penontonnya sama, pasti ada perubahan. Betul. Kalau misalnya penontonnya beda, materi yang sama juga. Sama aja Oke, ya oke, gitu. oke, paham. Karena toh ini kan materi ini juga proses pembuatannya juga sama lamanya gitu. Jadi kenapa nggak dipakai aja di beberapa tempat yang berbeda? Nah itu jadi penawaranku. Aku tahu semua apa yang dibilang Bang Panji. Aku tahu apa yang cara berpikirnya lah gitu. Aku aja pakai. Kalau kalian nggak cukup, ngundang Panji gitu. Secara PA megang semua nomor klien ya? Betul. Nggak cuma manajer ya? Betul. Masuk. Gitu dia. Selama 2021 lu membangun persona bahwa Bonar asisten Panji. Dan memang benar lu kerja tapi lu bikin persona lu adalah lu asisten Panji Iya, tadi kan. Nah, abis itu lu dapat ini dong. Blessing dari Panji untuk ikut Suci atau lu tiba-tiba daftar aja gitu? Oh ya, sebenarnya ikut jalur umum juga sih bang. Maksudnya ikut. Kan lu kenal Panji juga juara di situ. Emang nggak bisa masukin langsung aja? Nah ini ada masalah pride dia bang. Ini pride Batak nih. Pride Batak ini nggak boleh sukses tapi dibantu itu nggak bisa kita. Lah, lu selama ini juga kan? Maksudnya tuh pakai bukan gimana cara ngomongnya? Oh kalau kemarin memanfaatkan orang. Iya. Kalau ini kalau dibantu ada pride. Kalau ini iya kalau misalkan kita tahu kita masuk karena dibantu Panji, kita pasti aku nggak mau aku gitu. Pasti nggak mau, malu lah ngapain karena ada Panji gitu. Aku nggak bisa. Oke. Jadi tujuan ngebangun diri sebagai asisten Panji itu supaya aku dapat panggung lebih banyak. Yang mana itu akan mencapai radarnya si Kompas nih. Jadi si Kompas pun tahu ada Bonar tuh asisten Panji gitu satu. Secara personanya lu dapet begitu jadi awareness-nya ada bener. Tapi secara hariannya ada duit pemasukan. Betul. Nah jadi arahnya tetap ke Suci tuh bang ngebangun itu. Oh tetap jadi lu kata udah di Jakarta, lu memang tetap arahnya ya gue harus ke Suci gitu. Betul. Oke. Jadi awalnya rencanaku adalah aku gak ikut Suci akan menjadi persona asisten Panji. Nah ternyata Mas Panji ke Amerika sebelum Sucinya dibuka. Jadi kondisinya personaku tuh udah nggak bisa kepake lagi karena aku bukan asisten Panji lagi saat ikut Suci. Gitu. Sebenarnya arahnya di awal aku akan pakai persona asisten Panji di Suci. Ternyata dia ke Amerika, dia nggak jadi juri lagi, jadi ya udah senjata hilang nih tiba-tiba gitu. Akhirnya harus berubah lagi loh. Berubah lagi ya udah jadi apalah gitu nanti naik aja lah di situ gitu. Tapi gue nonton juga tuh penampilan pertama, penampilan kedua, lu dapat nilai high score terus tuh bro. Iya bang. Gokil loh. Boleh diminum dulu. Aus dia lama-lama. Aus bang. Sama gue juga. 2 kali betul bang. 2 kali dapat nilai tertinggi. Dan banyak digadang-gadangkan gue nyampe lihat di Twitter kayak wah Bonar nih jalan juara Suci 10 gitu.
Tapi kok bisa gitu penampilan yang ketiga gitu loh. Ya itulah bang, kadang Jujur, sejujur apa yang terjadi sampai lu lupa dengan kata yang harus disebut? kalau kita tarik belakang dikit bang ya. Jadi Lu kalau alasan sakit bohong kan? sedikit ada pengaruh itu sedikit. Oke. Jadi karena 2 kali aku nilai tertinggi, jadi nilai tertingginya kan yang pertama segini nih, yang kedua segini, naik dia hitungannya naik. Nah ada rasa untuk harus lebih naik lagi nih gitu. Oke. Padahal harusnya nggak perlu ikut kompetisi, ya udah lucu aja gitu, nggak harus nilai tertinggi, aman aja, udah pasti lanjut kan gitu. Tapi ada kecongkakan lah dalam diri ini, enggak, kau harus bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke. Akhirnya nge-push diri terus, nge-push, begadang 2 hari, nggak tidur, Itu ngapain bikin materi? bikin materi, main game kadang-kadang supaya relaksasinya gitu-gitu bang. Sampai akhirnya lupa bahwa fisik pun harus dipersiapkan. Oke. Mental dan fisik, materi, mental, fisik itu penting gitu. Nah, yang sementara adalah aku ini tipikal yang kuatnya di delivery bang. Ya. Ngomong, kuatnya di delivery bukan di penulisan. Kalau fisiknya terganggu aja dikit, delivery-nya akan rusak. Gestur, Intonasi benar. Timing ngomongnya, Ya. powernya itu tuh sangat dipengaruhi oleh fisik. Dan di situ aku 2 hari nggak tidur. Sebelum show Show yang ketiga. Akhirnya puncaknya di jam 4 sore gitulah sebelum taping. Wah, demam, lemas. Kita ngebadanin nggak pernah nempel itu materinya. Akhirnya aku bawa materi lama dengan emosi yang sangat jauh berbeda. Ya. Ada challenge aku lupa jadinya gitu-gitu bang. Sangat disayangkan sekali ya. Tapi lu waktu itu sempat apa itu namanya, comeback lagi tuh ya? Callback ya? Iya. Di callback. Itu kalau nggak salah lu juara 3 ya di callback? Juara 2. Juara 2. Itu callback hanya untuk main di final sih sebenarnya, bukan jadi peserta lagi kan ya. Dia di callback tampil lagi dan lebih bagus dari show 3 pastinya itu. Karena fisik juga udah Juga lebih oke lah daripada terus yang show 3. sifat sombong juga udah hilang. Congkak. Nggak sombong aku bang, baik aku. Ya soalnya kan maksudnya itu banyak banget fans lu tuh sedih ketika lu nggak bisa lanjut kan. Oh iya bang, itu sih yang bikin aku jadinya down. Karena setelah aku close mic, banyak yang nyemangatin dan itu yang bikin aku sedih. Oh ternyata banyak yang dukung aku loh gitu. Dan aku ngecewain semua orang ini hanya karena ambisi pribadi. Harusnya jangan dong gitu. Ya. Nah itu yang bikin aku sempat mengutuk diri lah. Sempat itu tuh. Tapi sekarang udah bisa move on kan? Udah aman lah bang, udah selesai juga kompetisinya, juaranya udah dapat siapa gitu. Tapi selama lu jadi komika, pencapaian apa sih yang paling terbesar yang lu dapat gitu selama hidup lu? Kalau terbesar Suci harusnya bang. Tapi kalau yang paling dibanggakan bukan Suci. Apa tuh? Juara 2 Jakarta International Comedy Festival namanya, Jcomfest 2019. Karena itu yang pertama kali aku dapat gelar nasional. Hitungannya. Walaupun tidak TV ya. Enggak. Off air ya. Event besar. Dan itu banyak yang juara-juara Suci pada ikut juga? Ikut. Yang dari beberapa season. Iya. Ada juara 2? Iya, aku dapat juara 2. Rio Dumatubun. Oh, juara satunya waktu itu Alip Baihak. Itu Suci 6. Suci 6. Itu tahun berapa tuh? 2019. Sebelum Covid. Itu kalau yang ditanya paling aku banggakan itu. Ya, nasional soalnya. Nasional dan itu pertama kali aku menemukan cara stand upku yang paling bikin nyaman, Bang, gitu. Oke. Terus setelah Suci nih, lu ngapain? Ya, begini aja, Bang. Nyari kesibukan dengan mikirin konten. Ini sekarang lu statusnya masih asisten Panji apa udah enggak berarti? Udah enggak. Sekarang ini lebih ke artisnya manajemen Panji. Talent di manajemen Comika. Oh, Comika. Wah. Cuman rindu sih aku, Bang. Rindu niup 350.000. Bukan. Apa sih? Rindu apa? Aduh, diarahin terus ke sana ya. Rindu. Habis ini dipanggil lo sama bos lo tuh. Lu cek dulu 350.000 itu.
Paling ditanya ntar ini. Aman bang, aman. Rindu ini kadang-kadang bang, rindu momen berdua sama dia gitu. Kerja kemana, dia bercandain, Bang Panji candain aku cuman manut-manut yang gitu-gitu. Nggak berani ngerosting juga ya? Nggak berani. Kalau berdua nggak berani bang. Tapi kalau di panggung dia fair, ya silakan. Kalau aku adalah keresahanmu silakan gitu. Fair-fair aja. Jadi kadang-kadang semua keresahan lu sampai di panggung. Bener. Yang selama ini nggak pernah bisa lu sebut ya? Iya. Dan udah sempat aku balas Bang Panjinya bang. Aku bikin special show namanya Personal Assistant Garis Branding. Jadi di situ Bang Panji jadi openerku. Gokil. Panji jadi opener, jadi komik pembuka. Gokil. Sebelum aku suci. Itu sebelum suci? Sebelum suci. Sesupport itu dia ya. Jadi aku bikin dia opener, dia mau. Dan di malam itu tanpa briefing aku jadikan dia asisten. Aku minum, aku kasih minum, pegangin Ji gitu. Tas aku buka, pegangin Ji gitu. Abis ini pulang pesan taksi ya gitu. Nah di situ tuh momen balas dendamnya. Oke. Kapan lagi ya? Iya. Mumpung ada acara juga. Betul. Iya. Itu nggak sekitar seminggu sebelum dia ke Amerika lah. Jadi sebelum dia berangkat sini, ku manfaatkan dulu. Oke, jadi setelah ini berarti sekarang lu lagi sibuk bikin materi, bikin konten, baik di sosmed maupun kerjaan untuk offer-offer ya. Iya. Berarti udah stay for good di Jakarta nih ya? Iya bang, benar. Terus lu dilaknat nggak sama abang lu? Gimana mau dilaknat bang, orang 500.000 tiap bulan aman. Tutup mulut jangan ngomong. Iya. Aman ya, ada uang suap ya gitu. Aman. Toh sekarang dia udah dapat kerja juga gitu. Oke. Berarti sekarang keluarga itu jatuhnya tinggal di Pekanbaru semua? Di Dumai sebenarnya bang. Lu asli mana sih? Nah ini tadi Kak ini udah nanya tadi. Iya, bingung gue nih. Jadi kalau lahir itu di tebing tinggi lah bisa dibilang. Tebing tinggi. Tebing tinggi itu daerah Sumut. Sumatera Utara sekitar 4-5 jam gitu dari Medan lah. Ya gitulah ya. Lahirnya di tebing tinggi, tapi karena mama bapak PNS, guru, pindah dapat tugas ngajar di Dumai, di daerah Riau lah itu, ya Riau di Dumai itu. Jadi SD di tebing tinggi, SMP SMA aku pindah ke Dumai, kuliah di Pekanbaru. Oh pindah-pindah ya? Bener bang. Jadi aslinya mah sebenarnya tebing tinggi. Iya. Makanya kalau ditanya aslinya Indonesia, itulah jawabannya. Benar. Udah semua lah itu. Tapi bener gak sih kalau misalnya bokap itu termasuk karakter orang yang keras dalam mendidik? Keras. Nggak keras lagi bang, keras kali. Keras kali, main pukul. Kayaknya udah standar bapak-bapak Batak. Apalagi yang dari kampung ya. Kayak tangan tuh nggak cukup, harus ada sesuatu yang dipegang. Apa tuh? Kayu besar sapu. Motor pun kalau bisa dibanting ke kita bang pasti. Itu alasannya apa? Bandel. Nggak bandel juga sih. Lebih ke kita anaknya melakukan hal yang dia nggak suka. Itu aja. Contoh. Aku pernah dipukul hanya karena matiin tape yang ini radio bang. Yang masih itu. Iya. Aku matiinnya pakai kaki. Ya nggak sopan dong. Anak kecil. Nggak di depan bapak. Cuman dia tahu. Dia ngelihat. Terus aku matiin. Tanpa ngomong apa-apa langsung ditendang. Tang gitu. Kayak gitu kau matikan radio gitu. Kaget. Terus dia pergi gitu. Udah. Itu aja. Ngasih. Gitu aja bang udah. Terus kami pernah main PS. Di rental. Dia gak suka anaknya main PS. Didatengin tuh ke rental. Sambil bawa kayu besar gitu. Bekas pohon mangga. Ranting mangga besar. Dia masuk. Ditendang tuh pintu PS-nya. Dimarahin dulu tuh tukang rental. Jangan kalian buka PS lagi di sini ya. Aku pecahkan ini semua gitu. Terus kami ditarik. Tuh sepanjang jalan tuh kayak ini nganggongin kerbau lah. Pulang sepanjang jalan dipukul bang. Sampai rumah kayunya dibuang, ikat pinggangnya dilepas, dipukul lagi. Baru kita udah biru-biru segala macam. Malamnya dibeliin bakso. Karena bapak sayang katanya. Sayang apaan? Berluka semua sayang. Aneh kali. Gitu. Bapak tuh sekeras itu bang. Tapi lu sayang sama bokap lu? Enggak lah. Sungguh inspiratif sekali obrolan ini.
Kalau di talk show itu, lu harus jawab, iya gue sayang sama bapak. Iya, kan karena di Bang Fadil Iya. kan. Jujur aja. Jujur. Bebas di sini. Iya. Iya. Nyokap, tapi nyokap termasuk yang ngebalance ya, ngebalance kekerasan iya. bokap lu ya. Iya bang, untungnya mama itu tipikal yang sabar, diam, nahan gitu. Jadi nggak dua-duanya keras. Kalau dua-duanya keras kayaknya kami udah broken home pasti bang. Pasti lu udah di Bekasi dari kapan tahu ya? Udah di Cianjur udah bang, lebih jauh. Pindah jauh gitu. Udah nggak tahan pasti bang. Untungnya mama tipikal ya guru lah ya. Sering ngadepin Murid. anak-anak yang bandal gitu ya. Jadi bisa dia ngadepin bapak juga, ngadepin kami. Jadi cukup bisa menekan egonya. Kami pun dididik dengan sayang lah, dengan lembut. Mama tuh nggak pernah marah dengan fisik ya. Dia cuma marah natep gitu. Cuman ada saringan dia memang. Enggak dong. Terus tiba-tiba bokap ngeluarin ini. Rasengan. Rasengan, ya kan? Keluarga Naruto ya. Tapi lu ini gak, aduh jadi pengen ngomongin politik gue. Udah gak usah itu. Gak apa-apa, Bang. Ayo apa? Lu ngikutin Naruto berarti ya? Ngikut. Ya kan dari Hokage pertama, Iya, 2, 3, 4. iya, Kalau iya. disambung-sambungin sama presiden-presiden kita tuh ada ya benang merahnya ya? Ada. Jadi presiden ke-8 siapa nih? Nanti Bang. Gue ngikutin Boruto belum ada tuh. belum. Hokage berikutnya belum ada. Nanti memang di tahun politik nanti Boruto keluarin Hokage baru itu. Hokage baru. Tapi Iya. Hokage-nya rambutnya nggak putih kan ya? Katanya sih yang putih mikirin rakyat. Iya. Ya kan kita nggak tahu. Bener. Tapi ngomongin tentang bokap, katanya bener ya, bokap itu nggak suka kalau misalnya lu jadi seorang komika atau kerjaan ngelawak kayak gini. Oh iya Bang, udah pasti. Bapak itu cuman pekerjaan yang di kepala Bapak itu cuman 2. Kalau enggak PNS apapun dinasnya atau enggak pegawai bank. Itu Cuman 2 itu dong. cuman 2. Hanya itu pekerjaan yang bisa bikin kau hidup. Itu menurut Bapak. Mau itu band, mau itu seni atau apapun itu enggak ada gitu. Lah, lu ikut paduan suara? Setelah Bapak meninggal, Bang. Bapak itu meninggal 2008. Oh. Itu waktu aku kelas 1 SMP menuju kelas 2. Kelas 1 SMP. Jadi momen aku bersama Bapak ini cuma setahun, Bang. SD aku di kampung. Oh, nggak bareng bapak? Gak bareng sama nenek lah. Kampung kan. Memang udah gak sayang bapakku dari dulu kan. Umur 2 tahun aku di kampung. Bapak kan tugas mungkin. Iya, tapi kan maksudnya Bisa diajak. kenapa dikasih sih? Ini karena permintaan nenek, Bang. Si Bonar sama aku aja lah gitu. Lah, nenek sayang berarti sama kau. Nenek sayang, Bang. Cuman kayak mana kan? Nenek ini pelit. Enggak, ya sayang-sayangnya dia hemat gitu lah. Maksudnya enggak support apapun yang setipikalnya mirip sebenarnya, Bang, sama bapak sebenarnya. Kalau enggak pegawai bank, PNS gitu sih. Oh, ininya ya udah mindsetnya. Iya, ya. cuman kan waktu SD kita belum ngerasa itu ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Sampai kelas 6 SD lulus, SMP pindah ke Dumai. Mai. Tahun besoknya bapak meninggal. Oh, Dumai itu Udah sama bapak. Tahun besoknya bapak meninggal. Jadi cuma setahun. Dan selama setahun itu lebih banyak mukulnya dia daripada nyayangnya. Tapi dikasih baso. Bakso memang, tapi kan biru gitu-gitu, Bang. Tapi biasanya kan kalau misalnya di talk show gitu kan ada kisah inspiratifnya nih Iya. gitu kan. Lu jadi orang pribadi yang lebih keras, Iya. yang tough. Jakarta lu bilang keras tapi ternyata bokap lu lebih keras kan. Iya. Ya, ada manfaatnya dong. Adalah kata-kata manfaat gitu dikit. Aku nggak bisa bilang ada, Bang. Ini nggak tahu ya. Ini percaya atau enggak lah ya. Ini ada satu cerita yang memang aku tuh kenapa sih bapakku ini gitu. Jadi setelah bapak meninggal, Lu sedih berarti ya? bahkan nggak nangis, Bang. Aku nggak tahu harus nangisin apa dari Oh, karena cuma setahun doang Iya. sama bokap ya. Ya. dan kenangan yang dia kasih lebih banyak yang menyakiti. Oke. Jadi aku nggak tahu ini aku ngerasa kehilangan atau enggak sih gitu. Jadi aku nggak nangis. Oke. Malah nggak nangis. Udah setelah bukan setahun, 2 tahun lah. 2 tahun bapak meninggal. Biasanya kan kita suka tuh siapa orang yang kita sayang meninggal terus masuk ke mimpi kita gitu. Ya kan? Dan selama 2 tahun ini bapak tuh nggak pernah masuk ke mimpiku. Aku nggak pernah mimpin bapak lah gitu. Iya. Setelah 2 tahun meninggal, akhirnya ada satu momen aku mimpi
dengan bapak nih adalah mimpi ketemu dengan dia. Syukur. Di kondisi mimpi itu dia ngejar aku pakai samurai. Di dalam mimpi pun dia masih mau nyakitin, Bang. Itu percaya atau enggak lah orang ya. Itu sumpah itu terjadi. Di dalam mimpi dia ngejar aku pakai samurai. Ini bercanda kan ya? Serius Bang, ini mimpinya itu yang aku mimpikan. Dan cuman sekali itu aku mimpiin. Setelah itu aku gak pernah mimpiin bapakku lagi. Sama sekali gak. Ngejar pakai samurai. Kayak Samurai X tau gak Bang yang kena ke aspal terus berapi-api gitu. Iya. Saito. Iya. Aku lari tuh apa sih nih? Salahku apa sih gitu. Tiba-tiba dikejar orang. Ting gitu. Itu tuh aduh jadi aku tuh bangun tuh udahlah Pak jangan lagi masuk mimpiku lah gitu. Kok menyakitin hidup menyakitin mati pun masih nyakitin. Nyokap masih ada nyokap? Nyokap masih. Mama bangga nggak nyokap akhirnya dengan pekerjaan yang sekarang lu udah dikenal suatu Indonesia? Itu dia Bang. Jadi apa tetap masih harus PNS? Enggak. Mama ini tipikal yang kalian itu laki-laki lakukan banyak hal, lakukan apa yang kalian suka, temukan diri kalian gitu. Mama tipikal yang begitu, yang freedom lah dia gitu. Cari apa yang kau suka, kalau bisa ngidupin kau silahkan gitu. Tapi kalau nggak bisa ngidupin kau, cari apa yang bisa ngidupin kau juga gitu. Jadi di posisi ini mama sangat senang, sangat bangga lah gitu. Berarti dari segi finansial juga sekarang lu udah mulai ya puji Tuhan lah Bang, gitu. lebih Udah baik dari orang tua. Benar. Abang juga dikasih tutup mulut terus. Betul. Sampai abang loh. Iya. Kan biasanya kan kewajibannya orang tua loh ini. Gitu. Berarti waktu itu sempet nggak nyokap nonton ke Suci? Nah itu nggak sempat Bang. Karena mama tuh nggak berani naik pesawat juga sih. Nggak berani. Tapi pasti dari sananya juga ada nonton plan dia. pasti. Oh iya. Nonton juga di TV nonton ya? Di TV nonton. Itu biasanya kalau nonton gitu mama-mama nih biasanya gitu kan. Jangan kan mama-mama daerah sono. Nyokap gue juga gue udah tampil di TV. Nonton gitu. Betul. Itu satu kampung nobar. Pokoknya 5 rumah ke kiri 5 rumah ke kanan diajak tuh. Mau atau nggak mau pokoknya diajak aja. Ayo nonton sini ayo Kompas ayo anakku nonton main gitu-gitu. Show 1 show 2 aku senang dikabarin. Ini kami rame-rame nonton nobar gitu. Terus pas show 3 itu kan taping tayangnya Jumat. Aku bilang, "Man jangan nonton lagi ya." Aku bilang, "Kenapa? Udah nggak ada aku di situ." Ah settingan itu kan gitu-gitu mama. Oh nyokap tahu yang kayak gitu ya? Iya nggak percaya dia. Padahal lu nontonin Uya-Kuya percaya. Bisa-bisanya. Iya. Mama gitu lah Bang orangnya. Tapi dompet keluar api itu bener loh apinya. Apinya benar Bang. Yang datang itu kan siapa yang ngadu-ngadu itu yang betul sih Uya-Kuya mantap. Langsung aja ke manajernya dia. Oke, jadi kisah hidup lu ternyata pelik juga ya, benar ya? Ya cukup menyenangkan lah Bang, menarik lah. Tapi dulu kalau misalnya pendidikan sendiri, beneran tadi bilang pindah-pindah sekolah tuh ya kan? Berarti lu sampai pendidikan selesai di kuliah? Kuliah tapi nggak selesai, nggak lulus. Ngambil jurusan apa dulu? Akuntansi. Pantes. Setiap ditanya sama manajer untuk keuangan, ada aja terus pokoknya. Iya Bang. Oh, bisa ngakalin ya? Iya, kita nggak lulus tapi ilmunya kan ada. Betul. Main betul. tuh. 13 semester ya katanya? 13. Keren tuh. 13. Keren. Jatuhnya kalau semesternya lulus semua tuh udah S2 beres tuh ya. Iya. 8 tambah 5 ya. Bener. Ya begitulah Bang. Oke. Bonar. Iya Bang. Apa Ren? Lanjut. Kirain kenapa? Boleh minum dulu. Serak juga nih. Oke. Nar, ini ya, ada Bang. sedikit games biasa di ya. Frame. Ini gue sudah menyiapkan 30 kata. Apa? Briefingnya cuma 3 kok. Kok 30? Emang ini anak jujur ya berarti ya. Berarti semua yang lu katakan selama ngobrol sama gue bener semua tuh ya? Ya bener Bang. Stand up comedy jujur. Iya. Oke, bener cuma 3 kata bukan 30. Tapi tenang, dari 3 kata ini tidak ada kata-kata 10. Ya. Takutnya lo trauma. Aduh. Takutnya lo trauma. Pokoknya gue akan kasih kata, terserah lo mau ngolahnya mau jadi punchline kayak, mau jadi statement kayak, atau mau storytelling Ya, terserah. boleh.
Oke. Kata yang pertama. Nggak kelihatan. Oh iya. Prompternya ditutup teman-teman, sorry. Iya, dipikir badannya kecil kali ya. Padahal udah pakai skill insert doh. Kagak kelihatan. Gak kelihatan juga. Asisten. Asisten, oke. Asisten itu pekerjaan yang keren. Karena dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu hanya budak. Enggak. Maksudnya budak, maksudnya itu kan budak itu juga enggak buruk-buruk kali. Budak korporat itu kan keren bahasanya. Ada korporatnya. Korporat, budak tapi korporat kan masih oke. So, masih begaji gitu. masih bergaji. Iya. Kalau Jakarta ada UMR-nya ya. Ada Cakep. UMK. Next. Lu udah punya pacar belum sih? Punya Udah berapa lama sama pacar lo? 9 tahun. Buset, bentar Iya, lagi 9 cicilan lunas tuh rumah. Lunas bang. Iya. Lunas. Ini pacaran dong, gak mau dulu nikahin? Tahun depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kata berikutnya selingkuh. Selingkuh sekali. Pacarku pernah selingkuh 2 kali. Dan aku masih mau sama dia. Karena aku sayang. Saya pikir kamu bilang karena saya bodoh. Kalau saya bilang gitu bang, dia akan marah. Oh iya. Tetap nyari aman. Iya, dia nonton, pasti nonton. Iya. Kalaupun nggak nonton, ini gue posting, gue tag ke dia. Memang host insert ya suka cari sensasi. Enggak, kita nggak nyari sensasi, nyari perkara aja, ya kan. Oke, yang terakhir bisa kali dikasih storytelling deh. Lu terserah mau ngomong, kamera lu di sini. Oke, apa bang yang ketiga? Panji. Lu mau Panji apa Suci? Panji nggak apa-apa. Bebas. Hah? Apa mau Suci? Oh, iya. Panji ya. Mau Panji ada Sucinya juga bebas. Panji pokoknya. Kamera sini silakan. Jadi Panji. Ada satu cerita yang ini adalah momen pertama kali Mas Panji tuh marah besar sama aku selama jadi asistennya dia. Jadi ceritanya itu adalah waktu Mas Panji bikin konten. Janji bikin konten dengan bukan bikin konten sih. Zoom meeting. Janjian Zoom meeting dengan Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno. Dia adalah pada saat itu menteri apa ya Pak Sandi? Menteri Pariwisata. Udah sekarang. Ya dulu nggak tahu aku apa ya. Pokoknya menteri lah, kondisinya udah menteri beliau. Terus Mas Panji ada janjian ingin Zoom meeting. Dan tugasku sebagai asisten adalah nyediain link Zoom-nya. Bikin Zoom meeting, ruangan meetingnya. Kemudian ngabarin Mas Panji untuk kapan Zoom meetingnya itu gitu. Pada saat hari H, aku lupa ngabarin Bang Panji bahwa akan ada meeting dengan Bapak Sandiaga Uno. Aku lupa hampir 1 jam. Mas Panji telat. Bapak Sandiaga Uno sudah berada di Zoom meeting sendiri. Nunggu Mas Panji masuk. Karena saya lupa ngabarin, Mas Panji telat. Akhirnya saya dimarahin di grup. Dengan caps lock dia bilang, bangsat, kalau ada kerjaan ingatin gua. Itu udah paling marahnya dia selama aku kerja sama dia. Disitulah aku sadar, aku satu-satunya warga Indonesia yang bikin menteri menunggu. Gue gak kepikiran punchline-nya. Gue gak kepikiran bangke. Menteri menunggu bang. Seperti rakyat yang menunggu hasilnya mana. Bonar, tepuk tangan. Terima kasih bang. Oleh-oleh sama pulpen. Terima kasih cinta. Hah? Biru boleh.
Biar kelihatan tanda tangannya. Oke. Rolling lagi tetap. Oh, masih rolling. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan Bonar. Ada. Bentar, ini Bonar ya kan. Ini berdua. Ini yang foto yang berwarna. Ya. Nah, ini kenapa foto Afgan lu? Kenapa foto Afgan lu print? Ini Afgan kena COVID nggak isoman. Lu lihat deh. Lu lihat ini fotonya kayak Afgan banget, men. Jadi Benar, di tanda tangan dong. Lu ambil 2, lu ambil 3, 1, lu ambil 3, 1 taruh sini, lu tanda tanganin. Tampil 3 ya. Ini pasti. 1 yang berdua deh, yang berdua sama gua. Mau yang hitam putih apa yang berwarna yang tinggal. Nah, lu tanda tanganin. Aku suka yang Tanda tangan dulu itu. Oh, ini. Tanda tangan, gua taruh di sini, gua pajang. Di sebelah mana, Bang? Di bawahnya aja yang putih. Bawahnya aja. Nah. Oke. Gila, gua minta tanda tangan Bonar lo ini. Bang. Kan aku yang minta tanda tangan Abang harusnya. Lu mau duduknya di sebelah mana nih? Ada Erika Karlina, ada Karissa Peruset, ada Aming, atau mau sama Rizky Bilar? Boleh. Sebelahan. Boleh. Deketan kan? Ininya. Aduh, tulisanku nggak pernah membaik dari Tanda tangan bukan tulisan. Iya, tapi sebelahnya nama gitu. Oh iya benar. Biar orang ingat aja. Oh, Bonar, mantap. Iya. Yang foto Afgannya dikasih lihat dulu ke situ. Aduh, ini teman-teman kalau kalian melihat Afgan puasa tapi nggak pernah buka nih. Zoom dut. Udah. Oke, itu dia. Hehehe. Thank you Bonar. Terima kasih, Bang. Atau lu mau nyanyi dikit? Nggak usah, Bang. Jangan. Diiringi, kasih gitar. Jangan, Bang. Kasih gitar. Jangan. Nih deket Demian nih. Anjay. Deket Demian. Bajunya gue pakai nih Demian nih. Oh iya, keren. Sap. Yes. Oke, thank you. Thank you, Bang. Thank you. Seru.